Saat ini, Fiona tengah berada di resto bersama dengan Indra. Wanita dengan balutan dress seksi berwarna blue itu tengah menceritakan tentang hubungannya yang sudah diketahui oleh Arfian. Sesekali Indra tersenyum sinis. Pria berkemeja merah itu merasa senang saat mendengar jika hubungan Fiona dan Arfian sudah mulai renggang. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Indra. Ia menatap lekat wajah Fiona. Aku nggak tahu, Ra. Mas Arfian benar-benar marah. Bahkan sekarang kita seperti orang asing. Meski kita tinggal satu rumah dan tidur di ranjang yang sama, tetapi kita seperti orang yang tidak pernah saling kenal, ungkap Fiona. Ia mengutarakan apa yang tengah ia rasakan saat ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak minta cerai saja? Apa kamu tidak marah atau kesal saat Arfian tengah bersama dengan Arina? Kamu itu istrinya yang sah, tapi kamu biarkan mereka terus bersama. Seharusnya, jika kamu tidak meminta cerai, kamu usir Arina. Indra mencoba menghasut Fiona. Fiona terdiam sejenak. Ia mencoba mencerna setiap ucapan Indra. Kamu benar juga. Kenapa aku tidak berpikir sampai ke situ? Indra tersenyum. Kamu saja yang tidak mau bertanya. Lebih baik kamu usir Arina. Kamu lihat bagaimana reaksi Arfian saat kamu mengusir wanita itu. Kamu benar. Arfian akan memilihku atau memilih dia, ucap Fiona dengan tersenyum licik. Indra tersenyum penuh kemenangan. Ia akan melihat pertunjukan yang telah ia nantikan. Indra ingin melihat rumah tangga Arfian dan Fiona hancur. Pria berkemeja merah itu sudah lama menginginkan hal itu terjadi. Indra adalah orang pertama yang tidak suka dengan pernikahan Arfian dan Fiona. Pasalnya, ia sudah lama menaruh rasa pada istri sahabatnya itu. Fiona. Suara itu berhasil membuat Fiona dan Indra menoleh ke arah sumber suara tersebut. Om Hendra, desis Indra. Sementara Fiona hanya tergagap. Ia benar-benar terkejut. Kenapa ayah mertuanya bisa berada di tempat yang sama? Hendra mendekat ke arah Fiona dan Indra. Matanya menatap tajam ke arah wanita berambut pirang itu. Sementara Fiona semakin merasa takut saat ayah mertuanya itu semakin dekat. Ia tidak menyangka kalau pertemuannya dengan Indra akan ketahuan seperti ini. Apa yang akan terjadi nanti? Mungkinkah masalah akan menimpanya lagi? Di lain sisi, Arfian tengah sibuk dengan urusan kantor. Meski sudah larut malam, namun pekerjaan yang menuntutnya agar segera diselesaikan. Mau tidak mau, ia harus segera menyelesaikannya. Itulah hari-hari Arfian. Bekerja dan terus bekerja. Ia tidak peduli lagi dengan Fiona. Ia tidak mau ikut campur urusan istrinya itu. Dan sekarang jatah bulanan sudah ia kurangi. Sudah jam 10. Rasanya pinggangku ingin remuk. Arfian meregangkan otot-ototnya agar terasa sedikit rileks. Arina, kenapa aku tiba-tiba teringat dia? Sedang apa dia sekarang? Arfian tersenyum. Setelah itu, ia merapikan pekerjaannya dan beranjak keluar dari ruang kerjanya. Arfian menuruni anak tangga dan setibanya di bawah, ia berjalan menuju ke kamar Arina. Sudah hampir seminggu, Arfian tidak menyalurkan. Sering pulang larut malam. Itu yang membuat pria berbadan kekar itu tidak bisa bermesraan dengan Arina. Malam ini tidak bisa ia tahan lagi. Arfian harus menyalurkannya. Tanpa permisi, Arfian membuka pintu kamar Arina.
Mata Arfian menangkap sosok wanita yang tengah tidur di atas ranjang. Pria dengan balutan kaos berwarna hitam itu menutup pintu kamar tersebut. Ia berjalan mendekati ranjang. Arfian sudah tidak bisa ditahan lagi. Dengan segera ia melepas kaosnya, lalu dilempar begitu saja. Arfian akan memulai aksinya seperti biasa, dan hal itu membuat Arina terperanjat kaget. Detik itu juga Arina membuka matanya. Wanita itu terkejut saat melihat majikannya sudah ada di sebelahnya. "Tuan, aku sangat menginginkannya, Arina. Tolong layani aku seperti biasa." Arfian memotong ucapan Arina. Nafasnya sudah memburu. Meronta-ronta ingin segera dipenuhi. Arina hanya menganggukkan kepalanya, pertanda jika ia bersedia. Arfian tersenyum dan dia akan segera memulai aksinya. Malam ini ia akan meneguk madu yang seharusnya tidak ia nikmati. Pukul 6 pagi Fiona baru pulang. Wanita berambut pirang itu masuk ke dalam rumah dengan wajah lesu. Fiona tidak menyangka kalau Hendra, ayah mertuanya, bisa sekasar itu. Hendra memergokinya. Fiona tengah berduaan dengan pria lain. Hal itu membuat pria parubaya itu marah dan juga kecewa. Sebagai hukumannya, Hendra membawa Fiona ke hotel. Selama semalam penuh, Hendra menghukum Fiona hingga wanita itu tenaganya terkuras habis. Fiona berjalan menaiki anak tangga dengan langkah gontai. Rasanya ia tidak kuat untuk berjalan lagi. Wanita berambut pirang itu menghentikan langkahnya saat mendengar suara Arfian berada di ruang makan. "Arina, kamu kenapa?" tanya Arfian. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri Arina yang kini berada di kamar mandi. Arina merasakan mual yang luar biasa. Perutnya terasa seperti diaduk-aduk. Arina berlari masuk ke dalam kamar mandi. Ia memuntahkan semua isi perutnya. Namun yang keluar hanya cairan bening. Arfian merasa khawatir dengan keadaan Arina. Ia takut jika sampai terjadi sesuatu pada wanita yang telah memberikan dirinya, yang belum pernah Arfian rasakan. "Arina, kamu baik-baik saja kan?" Raut wajah Arfian terlihat begitu khawatir. Ia pun memijit tengkuk Arina yang masih saja memuntahkan isi perutnya. "Saya tidak apa-apa, Tuan. Mungkin hanya masuk angin." Arina membasuh mulutnya dengan air. "Aku antar kamu ke dokter saja ya." Arfian hendak menuntun Arina, tetapi wanita itu menolaknya. "Tidak usah, Tuan. Pekerjaan saya masih banyak. Saya tidak enak sama Bik Ningsi," tolaknya. Arina benar-benar merasa tidak enak dengan Bik Ningsi. Bik Ningsi sudah tahu tentang apa yang terjadi antara Arina dengan Arfian, dan begitu juga antara Arfian dengan Fiona. Bik Ningsi sejujurnya merasa kasihan dengan Arina, tetapi mungkin itu sudah menjadi pilihannya. Bik Ningsi hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Arina dan juga untuk majikannya. "Arina, jangan membantah. Aku tidak mau terjadi sesuatu padamu." Arfian memaksa Arina. Alhasil dengan terpaksa, wanita itu menurut. Arfian merengkuh tubuh Arina dan membimbingnya untuk berjalan keluar dari dapur. Saat tiba di depan tangga, langkahnya terhenti saat melihat Fiona sudah berdiri di hadapan mereka. Matanya memerah seperti tengah menahan amarah. Fiona menatap tajam ke arah Arina, sementara wanita itu hanya bisa menundukkan kepalanya. "Dasar wanita!" Fiona melayangkan tangannya. Ia hendak menampar pipi mulus Arina,
Tetapi niatnya terhenti saat tangan besar Arfian mencekal pergelangan tangan istrinya itu. Arfian mengibaskan tangan Fiona dengan sangat kasar. Pria berbadan kekar itu menatap tajam ke arah istrinya. Rasanya Arfian tidak rela jika ada seorang pun yang menyentuh, apalagi melukai Arina. Ia telah berjanji bahwa tidak akan ada yang bisa menyakiti wanita yang dicintainya. Cinta, mungkinkah Arfian telah jatuh cinta pada Arina? Sebelum berucap, lihat dulu siapa dirimu itu, mengerti? Arfian melangkah pergi, meninggalkan Fiona yang masih berdiri mematung. Perkataan Arfian membuat wanita berambut pirang itu berpikir sejenak. Fiona mengatai Arina, tetapi ia sendiri tak beda darinya. Bahkan Fiona lebih serakah, sudah menikmati Arfian, lalu teman suaminya, dan terakhir adalah ayah mertuanya sendiri. Fiona mendengkus kesal. Ia membanting tasnya, lalu berjalan menaiki anak tangga dengan rasa kecewa. Kenapa semuanya jadi begini? Teriak Fiona dengan penuh amarah. Ia melempar barang yang berada di sekitarnya. Fiona merasa tidak suka dengan kedekatan Arfian dan Arina. Namun semua itu terjadi karena ulahnya sendiri. Andai saja ia tidak mendahuluinya, mungkin saja Arfian tidak akan berbuat seperti sekarang ini. Arfian tidak akan bermain gila dengan pembantunya sendiri. Akan tetapi, Fiona melakukan hal itu ada alasannya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Arina, kamu pasti akan mendapat pembalasan yang setimpal dariku. Kamu sudah berani merebut Mas Arfian. Fiona mengepalkan kedua tangannya. Amarahnya sudah berada di ujung kepala. Sementara itu, di RS, Arfian tengah duduk di kursi tunggu. Dokter yang menangani Arina belum juga keluar. Rasanya Arfian sudah tidak sabar lagi ingin mengetahui hasilnya. Pria berkemeja biru itu merasa khawatir jika sampai terjadi sesuatu pada Arina. Selang beberapa menit pintu terbuka. Seorang dokter dan perawat keluar. Arfian yang melihatnya segera berjalan menghampirinya. Bagaimana, Dok? Apa yang... Selamat ya, Pak. Istri Anda positif hamil. Ucapan Arfian terpotong saat dokter tersebut menjabat tangannya dengan begitu cepat. Arfian terdiam sejenak. Raut wajahnya terlihat begitu bahagia. Apa, Dok? Istri saya hamil. Dokter tidak bohong kan? Tidak, Pak. Tolong dijaga ya, karena usia kandungannya masih sangat lemah. Jangan terlalu banyak pikiran, karena itu bisa mengganggu kesehatan ibu serta janin di dalamnya. Jelas dokter tersebut. Baik, Dok. Terima kasih. Arfian tersenyum. Setelah dokter itu pergi, Arfian langsung menerobos masuk ke dalam. Terlihat jika Arina masih duduk di atas berangkar. Raut wajahnya terlihat begitu gelisah. Tanpa pikir panjang, Arfian masuk ke dalam dan langsung memeluk tubuh mungil Arina. Rasa syukur tak henti-hentinya Arfian ucapkan. Meski Arina belum sah menjadi istrinya, tetapi pria berkemeja biru itu merasa sangat bahagia. Arfian tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Ia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Arina, kamu hamil. Kita akan punya anak. Arfian mencium puncak kepala Arina. Arfian melepas pelukannya. Ia menatap wajah Arina. Cairan bening membasahi kedua pipinya yang mulus itu. Kenapa kamu menangis? Apa kamu tidak suka dengan kehamilanmu itu? Arina menggelengkan kepalanya. Bukan itu, Tuan.
Saya takut jika nanti orang tua saya tahu, apakah saya akan seperti Karena. Mendengar hal itu, Arfian kembali merengkuh tubuh mungil Arina. Kamu jangan takut, aku akan bertanggung jawab. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku yang kedua kalinya, batin Arfian. Lalu bagaimana dengan... Kamu tidak perlu memikirkan Fiona. Aku selalu merasa nyaman saat berada di dekatmu. Aku jatuh cinta padamu. Arfian semakin mempererat pelukannya. Nyaman, memang itu yang Arina rasakan. Begitu juga dengan Arfian. Entah apa yang akan terjadi nanti jika sampai Fiona tahu Arina hamil. Arina melingkarkan tangannya di pinggang Arfian. Rasanya ingin selalu dalam posisi seperti saat ini. Arfian telah berjanji jika ia akan bertanggung jawab dan kesalahannya yang dulu tidak akan pernah Arfian ulangi lagi. Bersambung.